awal video ini gue sebut ya, di tahun 2026 sekarang duit lu itu sisa kurang lebih berkurang 85%, sisa 15-an juta. Gue ada 3 tier solusinya ya. Jadi cara menyimpan duit itu ada 3 cara ya. Yang pertama itu simpan fiat only ya, dimana ini bakal melemah gila-gilaan gitu ya. Yang kedua ya, lu simpan di dalam bonds suatu negara. BDT ini lu bakal tetap melemah uangnya tapi lebih pelan aja ya. Jadi kalau mungkin lu simpan bonds dari 1996 ya sampai 2026 ya, mungkin purchasing power lu itu nggak berkurang 85% ya, mungkin berkurangnya itu 50% gitu ya. Tapi ini less risky ya, lu bisa lebih aman gitu. Atau yang ketiga, lu berinvestasi dalam aset kelas ya. Lu berinvestasi dalam gold ya, lu berinvestasi dalam saham ya. Saham itu kan pada dasarnya kan harus cari yang return itu kenaikannya ya, itu lebih dari 10% setiap tahunnya. Karena jumlah uang yang dicetak ya, itu lebih penting daripada inflasi ya. Jadi kita bukan seharusnya lihat inflasinya itu berapa, tapi jumlah uang yang dicetak untuk sekarang itu berapa. Simply bet ke non rupiah assets ya, kayak kita ngomong US stocks gitu bisa ya, gold bisa, Bitcoin juga bisa ya, sebuah aset kelas yang baru. Dan kita lihat ya, kalau semua orang ya, elit-elit Indonesia tanda kutip yang super kaya ya, itu juga dari dulu nggak pegang holdingnya itu nggak, mayoritas portfolionya itu nggak besar dalam rupiah. Mereka itu besarnya itu dalam USD. Tujuan gue buat video ini bukan buat fearmonger kalian ya, bukan buat oh jangan pegang rupiah dan sebagainya. Tapi biar kalian aware ya, bahwa mata uang ya itu sifat itu akan terus melemah ya. Jadi kalau kita cek ya, 30 tahun belakang rupiah itu melemah 85% ya secara purchasing power gitu. Inflation itu on the roof dan kita cuma butuh 1 kali pemerintahan untuk tanda kutip fuck it up gitu. Kita lihat sekarang rupiah itu memang stabil, tapi kemarin tuh baru break ya dari high-nya ya 17.300, dan menurut gue ini akan hit 20.000 soon. Jadi kan harus segera investasikan uang kalian ya, biar kalian tuh nggak kerja gila-gilaan. Karena gini, tujuan orang ya, tujuan the government ya, itu bikin uang itu terus-terusan melemah ya dengan sengaja, itu biar orang-orang itu bekerja. Karena ketika uang itu nggak melemah ya, dan mereka itu bisa store duit di bank tanpa ada ya decreasing in value ya, maka orang ini nggak termotivasi lagi buat kerja